perputaran global dan kemajuan teknologi yang sedang berlangsung di dalam kehidupan kita saat ini. Tanpa disadari, teknologi memberikan dampak bagi semua orang di seluruh dunia, bahkan perkembangan suatu negara. Akhir-akhir ini, saya terlalu sibuk akan karir sehingga dalam beberapa waktu, channel saya nampak sepi dan vakum. Awalnya, saya hanya melihat YouTube, kemudian menemukan konten saya yang muncul di beranda di saat ada waktu luang di kantor. Yang saat itu sedang viral Mark Zuckerberg tentang apalagi kalau bukan Facebook, WA, dan Instagram. Di saat itulah saya memutuskan untuk kembali. Bertepatan dengan keresahan netizen tentang gangguan jaringan, mulai dari fiber optik yang katanya terkena gigitan binatang laut, sampai platform Mark Zuckerberg yang kian lama kian banyak yang tumbang, apalagi kalau bukan WA, IG, dan Facebook. Karena tidak bisa dipungkiri, kita terlalu bergantung padanya. Bahkan negara ini juga sangat terbantu dengan adanya platform itu. Mulai dari pelajar, pekerja kantor, dan perusahaan-perusahaan yang besar banyak mengiklan produknya hanya dari platform. Mereka rela menyiapkan budget yang besar hanya untuk iklan. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya, karena beriklan di platform itu lebih jauh menguntungkan daripada iklan selebaran seperti zaman dulu. Dengan menggunakan iklan selebaran, pasti akan menghabiskan lebih banyak budget, tidak ramah lingkungan, dan yang pasti tidak efisien. Karena semua sudah menggunakan media sosial setiap harinya, seperti Facebook Ads, yang dengan hanya budget Rp25.000, kalian bisa menjangkau 3.500 orang. Dan bukan itu saja, kalian juga bisa menentukan umur, kebiasaan, atau hobi, dan kalian juga bisa menentukan wilayah mana yang akan kalian target. Di satu sisi, memang sangatlah bagus, namun jika semua bisa dikenali, katakanlah Facebook adalah salah satu contoh yang tahu seluk-beluk privasi kita. Dan yang paling mengerikan adalah, apapun yang sudah terekam atau terkoneksi dengan jaringan, sampai kapanpun tak akan bisa terhapus. Baik, bisa kita lihat, jumlah pengguna Facebook aktif di seluruh dunia ada 2,7 miliar. Artinya, Facebook punya 2,7 miliar data manusia di seluruh dunia. Facebook punya segalanya. Bahkan, jika kita simulasikan sebagai negara, Facebook punya 2,7 miliar penduduk di dalamnya. Dengan Mark Zuckerberg sebagai presiden seumur hidup dan aturan mutlak di tangan satu orang. Kenapa saya simulasikan sebagai negara? Banyak negara yang ingin mengetahui data dari masyarakat negara lain, karena dengan itu negara bisa mengambil strategi yang tepat, entah itu perdagangan, dan yang paling penting kebiasaan masyarakat negara lain. Karena dengan itu, pasar dagang suatu negara akan masuk lebih tepat berdasarkan konsumen. Itu hanya dari perdagangan, belum dengan yang lain. Dan jangan selalu berpikir perang hanya dengan bedil-bedilan yang sering disebut battleground. Contohnya perang dagang yang dilakukan Amerika dan Cina sampai saat ini. Dan masih banyak lagi jenis-jenis perang yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Namun yang perlu diantisipasi dari sekarang adalah perang udara atau sering disebut battle space. Perang yang saya maksud adalah perang cyber, bahkan pembatasan ruang udara. Seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, dan lain-lain. Jika semua tiba-tiba mati, apa yang bisa kita lakukan? Suatu negara pun kalah telak dengan mereka, karena mereka punya semua datanya. Mau bermanuver, tidak bisa jika 4G dipadamkan. Terus harus bagaimana? Itulah kenapa WA boleh masuk di Tiongkok setelah WeChat sebagian besar penduduknya menggunakannya. Karena WeChat ya buatan negara itu sendiri. Amazon boleh masuk setelah Alibaba berjaya
Begitu juga dengan Google dan lain-lain, semua diblokir di sana. Namun mereka selalu mengantisipasi dan selalu menciptakan platform mereka sendiri. Jadi dengan begitu negara lebih diuntungkan. Data negara tidak akan keluar dari negara itu sendiri, dan apabila terjadi trouble atau semacamnya, privasi suatu negara akan tetap aman. Kita selalu memandang Tiongkok itu bla 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 bla. Tapi kita juga harus bisa mengambil sisi baiknya. Mereka sangat serius, baik dari pemerintahnya maupun masyarakatnya. Mereka semua sadar, dan gotong royong itu tidak harus dengan fisik. Sekecil apapun kesadaran kita untuk memikirkan negara ini, disitulah kekuatan besar akan terkumpul dan tujuan akan terwujud. Jadi mau mikir apa lagi? Saya bukan profesor, tapi semua sudah ada di depan mata kalian. Saya berikan satu contoh platform, yaitu freelancer. Di sana kalian bisa menjadi entry data, desain grafis, web designer, penulis. Kalian bisa menjadi banyak hal di sana. Dan yang paling unik adalah mereka tidak butuh ijazah kalian. Mereka hanya butuh skill, kemampuan kalian. Di saat kalian punya skill, disitulah kalian akan memanen dolar. Jadi mula-mula kalian harus meningkatkan skill kalian, kemudian meningkatkan angka GDP dengan digital. Dan semoga negara kita akan semakin maju dengan dunia cybernya, didukung dengan masyarakatnya yang sudah mumpuni. Alih-alih hanya menggunakan cyber untuk menangkap masyarakatnya sendiri, bagaimana jika cyber juga digunakan untuk khusus menciptakan platform negara itu sendiri? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Aldiano, tunggu video selanjutnya.